Take a good hard look at the... You broke my heart. I'm just trying to save the money you're giving away. I wasn't giving... Want sitting on our hands? Who the hell do you think you are? Things have been turning to shit ever since you let the... The Longzi aren't only taking our territory. We'll have a fresh supply of opium by next week. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Warrior, dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Father Jun marah kepada putranya ini karena melakukan transaksi bisnis di luar sepengetahuannya. Sebagai hukuman, dia gunakan pedang yang sudah dipanaskan untuk menghapus tato Hopway di tangan Yongjun. Sam melemparkan uang ke hadapan mereka semua sebagai buktinya, karena mereka tidak berkhianat tapi justru ingin mengembalikan kejayaan gangster ini. Jika mereka terus seperti ini, Longzi dan Fung Hai akan menguasai Tong dalam waktu setahun. Father Jun memberi perintah untuk membunuh mereka bertiga, tapi semua anggotanya justru berbalik mendukung Yongjun dan Sam. Ini menjadi awal pensiunnya Father Jun sebagai ketua gangster Hopway dan digantikan oleh Yongjun. What are you... Where are you going? Long years of leadership. I hope so too. Liong memberitahu Mei Ling 3 orang teratas dari petinggi Fung Hai akan bersaing untuk menggantikan posisi Jing dalam pertarungan hidup dan mati sesuai tradisi mereka. Toi menceritakan kisah hidupnya kepada Nelly yang saat itu berlayar dari Cina dengan suaminya. Kapten kapal menyelamatkan dirinya dari para pria yang membunuh suaminya setelah dia dijadikan pemuas nafsu. Dengan 220 hektar lahan yang dimiliki Toi yang berada di luar Chinatown saat ini, Nelly mengajaknya untuk mempergunakan sebagian lahan itu untuk menyelamatkan para gadis. Target mereka saat ini adalah menyelamatkan beberapa gadis yang disiksa di salah satu rumah bordil yang dilindungi polisi. Father Jun menuduh anaknya dan Sam merencanakan kudeta ini sejak lama, tapi Yongjun membantahnya dan dia tidak mau membunuhnya agar dirinya terlihat kuat. Yongjun tetap membutuhkan kebijaksanaan dan pengalamannya. Dia tugaskan 2 anak buahnya untuk mengawasi Father Jun selama 24 jam penuh. Jika terjadi sesuatu, mereka akan menanggung akibatnya. Penny terlihat sangat sibuk membenahi kembali perusahaannya setelah ledakan itu. Bahkan, Sophie yang mengajaknya makan tidak dia hiraukan sama sekali. Penny tidak akan pernah menjual perusahaan ini karena ini satu-satunya jalan kebebasan mereka. Bill menjadi saksi persidangan yang menuntut Jing sebagai tersangka pembunuhan terhadap warga kulit putih. Pedang yang digunakan untuk membunuh mereka dan arloji milik salah satu korbannya jadi bukti yang kuat untuk mendakwanya dengan tuntutan hukuman mati. Setelah mengobati luka di tangannya, kini terungkap jika Yongjun hanyalah anak dari seorang pelacur yang ditiduri oleh ayahnya. Sam mengajak Yongjun untuk menguasai bisnis opium di Chinatown. Meskipun Sam mengatakan setia kepadanya, namun Yongjun sedikit terpengaruh dengan ucapan ayahnya jika Sam yang mengendalikan dirinya. Dengan bukti-bukti tersebut, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Jing. Hukuman akan dilakukan di penjara San Quentin dengan cara digantung sampai mati. Larry yang hadir di persidangan mengetahui rumor jika Bill menjadi pesuruhnya Jing. Bill beralasan itu dia lakukan karena bagian dari rencana untuk menangkapnya. Wali kota kemudian melakukan pidato di depan warga San Francisco untuk memberikan ucapan selamat atas kinerja Bill dan para polisi lainnya. 3 polisi tercatat menjadi korban dalam penyerbuan itu. Di waktu yang sama, Buckley mengajak Larry untuk memanfaatkan posisinya yang mengendalikan ribuan buruh Irlandia untuk suara pemilihan wali kota dan presiden. Larry marah karena dia sama sekali tidak tertarik dengan politik sialan ini. Toi memanggil Pat untuk memutuskan hubungan kerjasama mereka. Ini artinya Toi akan mengambil seluruh asetnya yang selama ini dikelola oleh Pat. Pat sangat terkejut dan dia beralasan tidak bisa melakukannya sekarang. Ini karena dia telah menggunakan sebagian tanah untuk jaminan atas pinjaman lain.
Tapi Toy tetap pada keputusannya memberikan waktu 1 minggu untuk Pat menyelesaikan administrasinya. Di malam hari, Sophie datang di saat Larry sedang melakukan olahraga malam. Karena perhatiannya kepada Sophie, dia sempat terkena pukulan lawannya. Larry membalas dengan pukulan hook keras hingga lawannya pun tumbang. Penny membujuk Larry untuk merubah gaya perjuangan yang dia lakukan untuk seluruh buruh Irlandia dari bentuk kekerasan jadi kegiatan politik yang nyata. Sam menyerahkan daftar pesanan kapak dan pisau dalam jumlah yang cukup banyak kepada Chow. Chow sudah tahu Father Jun kini sudah lengser. Dia mengingatkan mempertahankan kekuasaan jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. Contoh kasusnya adalah Zing yang sebelumnya jadi penguasa Fung Hai. Sam pun tidak bodoh, dia tahu Chow ada hubungan dengan penangkapan Zing. Menurut Chow, orang-orang yang beroperasi di tengah garis yang akan sukses dalam perang antar gangster ini. Apakah itu berarti Chow melihat Sam seperti Mei Ling yang suatu saat ingin menguasai kelompok gangster? Ataukah Sam sudah puas dengan posisinya saat ini? Lanjut, scene berpindah ke sebuah rumah bordil yang lebih mirip disebut dengan penjara. Para wanita ini ditempatkan di sebuah sel dengan rantai, bahkan lantai yang dipenuhi air. Tiap hari yang mereka dapatkan adalah pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan. Setelah mendapat informasi dari Nelly, 2 pendekar pedang sesungguhnya yaitu Toy dan Lai menyusup ke lokasi ini untuk membantai para penjaga dan pria hidung belangnya. What the fuck's going on out there? Lie! Seluruh gadis-gadis ini mereka bebaskan dari tempat terkutuk itu. Singkat cerita, Bill dan rekan-rekannya datang ke lokasi ini. Mereka tidak menunjukkan satupun gadis, hanya para pria yang sudah koit dari pendekar pedang sesungguhnya. Untuk menutupi dari media, mereka sepakat untuk merahasiakan kasus ini. Nichols memberikan sebuah foto kepada Mei Ling tentang sosok asli Buckley sebenarnya. Foto itu berhubungan dengan seorang wanita dan anak. Karena foto itu punya nilai yang penting, rencana apa yang akan dilakukan oleh Mei. Yang jelas, Mei Ling bertindak sendiri, dia sama sekali tidak mau membagi informasi ini dengan Leong. Penny menemui kembali Merryweather untuk membahas penawaran yang pernah dia sampaikan kepadanya. Apa itu artinya Penny akan menjual pabriknya kepada pengusaha ini? Pat menemui seorang pendeta yang memiliki profesi sampingan untuk menyelesaikan masalah besar. Pat memberikan sejumlah uang untuk mahar agar masalahnya dengan Toy selesai. Secara bertahap, Toy mengantarkan gadis-gadis itu ke pertanian milik Nelly. Begitupun dengan Lai, dia tidak mau ada pembunuhan lagi. Meskipun Lai tidak mau, Toy terpaksa melakukan ini demi masa depannya. I'm not asking. If you stay with me, you start St. John's tonight. Lee mengembalikan arloji milik mendiang Victor Timon kepada istrinya. Dia terkejut karena minggu lalu Bill datang ke rumahnya untuk melihat-lihat rumah ini. Apakah itu artinya Bill sengaja mengambil arloji itu sebagai barang bukti palsu? Pat kemudian mendatangi rumah jagal setelah Pastor Hurley menyuruhnya datang ke lokasi ini. Sepertinya para algojo inilah yang ditugaskan pastor untuk membantu Pat menyelesaikan masalahnya. Black terkejut saat mengetahui pabrik Penny akan menyuplai baja untuk pembangunan gedung milik Merryweather dengan menggunakan tenaga kerja Tiongkok yang tidak disukai oleh Black. Penny memergoki adiknya memiliki hubungan percintaan dengan Larry. Penny murka lalu mengusirnya dari rumah ini. Tak lama kemudian, Black pulang dalam keadaan mabuk. Dia marah setelah tahu yang dilakukan Penny dengan pabrik yang bisa menghancurkan karir dan masa depannya. Black memaksa istrinya ini untuk membatalkan kerjasama dengan Merryweather dan menjual pabriknya. Penny menolak dan memilih untuk diceraikan. Karena Black menampar, Penny membalas hingga keduanya berkelahi. Lalu datang Sophie untuk membantunya, tapi Black yang kesurupan mencekik Penny hingga tidak sadarkan diri. Why are you doing this to me? Penny! Penny!
Why are you doing this? Tiba-tiba Jacob muncul dan memukul kepala si Black dengan besi. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 8. Yongjun ditemani Sam dan Hong sedang duduk santuy menikmati makan dengan latar belakang anggota Fung Hai yang telah mereka babat habis. Dikisahkan masa lalu Buckley saat perang terjadi, kakinya mengalami luka parah hingga terpaksa harus diamputasi. Singkat cerita, Buckley melihat kondisi jenazah wali kota yang tewas di rumahnya. Karena Penny tidak mau menceritakan yang sebenarnya, Sophie pun angkat bicara. Blake yang sedang mabuk menyerang mereka berdua dan Jacob memukul kepalanya untuk menyelamatkan mereka. Karena Jacob melarikan diri, Buckley minta Kapolres ini untuk menggeledah seluruh Chinatown demi menangkapnya. Wakil wali kota ini memanfaatkan momen tersebut untuk mengobrak-ngabrik Tionghoa sesuai dengan ambisinya dari dulu. Yongjun dan Sam menyegel markas Fung Hai itu dengan simbol kelompok Hopewei sebagai pesan kepada Mai Ling. Tanpa mereka sadari, Mai Ling dan Leong mengawasi mereka dari balik jendela. Hopewei sengaja menyerang Fung Hai saat mereka lemah dengan tujuan memprovokasi Mai Ling agar melanggar perjanjian. Tidak ingin terjebak pancingan mereka, Mai Ling akan menggunakan pihak lain untuk melawan Hopewei. Dan siapakah yang dia maksud? Meskipun Yongjun merasa sudah sukses membantai Fung Hai tanpa melanggar perjanjian, nyatanya tindakan ini tidak disetujui oleh ayahnya. Yongjun dianggap terlalu gegabah mengorbankan anggotanya, padahal ada cara yang lebih cerdas. Kapolres mengumpulkan seluruh anggota kepolisian dalam operasi pencarian pelaku. Selembaran yang berisi foto Jacob dengan imbalan $5.000 disebarkan. Dia juga ingin seluruh akses keluar masuk dari Chinatown ditutup. Lee yang sudah tahu Bill merekayasa kasus Jing kesal kepadanya. Keduanya saling melontarkan ejekan hingga terjadilah perkelahian. Pure fucking noise, low. Boss man. McLeod, Donnelly, Gallagher. You think I don't? Like you almost believe it. Oh, you sanctimonious little prick! Didn't do you any fucking favors! At least I know where to draw the line. Fuck you! What the hell is going on here? Para buruh Irlandia mengeluh kepada Larry karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang dijanjikannya. Yang mereka lihat lalu lalang pekerja Tionghoa yang mengambil jatah pekerjaan mereka. Larry membela diri karena atas semua yang sudah dia lakukan untuk mereka. Tiba-tiba dia melihat Sophie datang dengan wajah yang bengap. Dia memberitahu apa yang terjadi kepada dirinya dan Penny hingga wali kota terbunuh. Karena Black meninggal, Buckley disumpah untuk menjadi wali kota penggantinya. Di saat yang sama, puluhan polisi diturunkan ke Chinatown untuk menemukan tempat persembunyian Jacob. Or purpose of evasion. And that I will well. And during such time as... Congratulations, Mr. Mayor. Setiap inci dari wilayah Chinatown digeledah. Orang-orang Cina menjadi sasaran interogasi dari para polisi ini. Padahal Jacob sedang bersembunyi di sebuah ruang bawah tanah. Setelah resmi menjadi wali kota, Buckley menekan Kapolres untuk sesegera mungkin menangkap pelaku, jika tidak jabatannya akan terancam. Jam malam dan penjagaan ketat harus diberlakukan di seluruh wilayah Chinatown. Larry menemui Buckley untuk menawarkan para pekerjanya yang memiliki skill dalam membantu polisi menemukan pelaku. Larry menawarkan $2 setiap harinya untuk satu orangnya, tapi Buckley tetap menolak dengan alasan anggaran kota yang terbatas. Rumah bordil milik Toy jadi salah satu lokasi pencarian polisi. Saat bertemu dengan Sam, sersan polisi ini meminta bantuannya jika Sam melihat keberadaan pelaku. Buckley kembali menemui Mai Ling untuk menekannya agar membantu menemukan si Jacob. Jika tidak, dia mengancam akan mengakhiri suplai opium untuknya. Bahkan, dia akan membuat Longzi tidak akan kebal lagi dari tuntutan. Mai Ling berjanji akan menemukan pelakunya, namun dia minta imbalan. Dengan kekuasaan Buckley sekarang, Mai Ling minta polisi membantunya untuk menghancurkan Hopewei. Ternyata rencana ini yang akan dilakukan Mai Ling untuk melawan Yongjun dan Sam. Karena penerapan jam malam, bar milik Toy jadi sepi. Diam-diam, Nelly datang ke sana untuk mengajak Toy ke kebun anggurnya selama beberapa hari, hingga kondisi Chinatown pulih. Tiba-tiba, dua petugas polisi datang menyuruh Nelly untuk keluar. Ternyata mereka adalah dua algojo yang ditugaskan pastur atas permintaan Pat untuk menghabisi Toy.
Tanpa pedangnya, Toy dibuat kewalahan untuk menghadapi tukang jagal ini. Toy berusaha untuk kabur ke lantai atas, tapi mereka menarik kakinya. Bahkan pundaknya sempat tersabet golok mereka. Nelly berusaha untuk membantu Toy, tapi mereka terlalu kuat. Toy bangkit dan dapat melumpuhkan salah satu pembunuh itu. Toy kemudian lari ke lantai atas untuk mengambil senjata. Tidak ada yang bisa lolos dengan pedangnya itu. Demi keselamatannya, Toy menyuruh Nelly untuk pergi dari bar ini. Seorang polisi sempat mengancam Chow sebelum Bill menghentikannya. Dia meminta Chow untuk membantunya menangkap Jacob meskipun dia mengaku tidak mengenalnya. Ketika berada di rumahnya, Pat tidak menduga Toy datang untuk mencarinya. Toy tahu Pat lah yang sudah mengutus dua pembunuh itu. Dia bawakan kepala mereka untuk ditunjukkan kepadanya. Toy memaksanya untuk menandatangani perjanjian ini, lalu pergi menjauh. Jika tidak, dia akan membunuhnya. Kembali ke tokonya, Chow melihat pintunya telah terbuka. Ternyata Jacob sedang bersembunyi di sana meminta bantuannya. What the fuck do you want? Please. Please. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.